Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah kita kembali lagi melanjutkan pembahasan tentang zakat, ya, tentang zakat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai zakat emas, zakat pertanian, dan zakat harta karun, ya. Oke, langsung saja kita ke teks pembahasannya. Ya, silakan diharokatin dan juga dimaknain, ya. Pasal wa nisabud dahabi, dan nisab emas isrona miskolan, yaitu 20 miskol, ya. Miskol itu apa? Miskol itu emas, ya. Jadi apa bedanya zahab dan miskol? Zahab itu adalah emas, ya, emas yang baik, yang belum diolah atau sudah diolah. Tapi kalau miskol itu sudah dijadikan mata uang, ya. Jadi miskol atau dinar. Jadi nisab emas itu sama dengan 20 miskol atau dinar, ya. Nah, wafihi, dan padanya rubu'ul usyari, ya, yaitu seperempat dari berapa ini, al-usri 10. Jadi 1/40, atau kalau dipresentasikan itu 2,5%. Jadi nisab emas yang sudah mencapai nisabnya itu dikeluarkan sebanyak 2,5%. Nisab emas itu berapa? Tadi 20 miskol. Itu kalau digramkan, satu miskolnya sama dengan 4,25 gram. Jadi dikali 20 sama dengan 85 gram. Kalau harga emas 1 gramnya 1 juta, berarti sudah 85 gram. Sudah 85, berarti 85 gram, maka wajib dikeluarkan. Tadi kalau satu emasnya 1 juta, 1 gramnya dikali 85 juta, 2,5% dari 85 juta itu dikeluarkan di zakat. Nah, dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, kemudian wahwa nisfu miskolin, yaitu setara dengan setengah miskol, ya. Wafi mazada bihasbihi, dan apa yang lebih sesuai dengan perhitungannya. Jadi kalau lebih dari 20 miskol, maka hitungannya tetap sama, ya, dikeluarkan 2,5%. Wa nisabul wariki, dan nisab perak, ya, mata uang yang perak yang dijadikan mata uang, mi'atu dirham, yaitu 200 dirham. 200 dirham itu, satu dirhamnya itu sama dengan 3 gram. Jadi kalau 300 gram yaitu 600 gram. Wafihi rubu'u, dan padanya dikeluarkan 1/4 dari 1/10. Jadi sama 1/40 atau 2,5%. Wawa khamsatu darahim, yang setara dengan 5 dirham. Wafi mazada bihi, dan apa yang lebih sesuai dengan perhitungannya. Wala tajibu fil halyil mubah, dan tidak wajib zakat pada perhiasan yang mubah. Jadi perhiasan mubah itu adalah perhiasan yang dipakai, ya, yang dipakai oleh perempuan. Yang kemudian ada juga istilah perhiasan yang haram, halyil haram, yaitu perhiasan yang dipakai oleh seorang laki-laki. Jadi kalau laki-laki memakai perhiasan emas itu maka tetap wajib dizakati. Tetapi perhiasan yang dipakai, ya, syaratnya dipakai oleh seorang perempuan, itu tidak wajib dizakati walaupun sudah mencapai nisab. Kemudian faslun nisabuz zuru'i wasimari, yaitu nisab pertanian, wasimari, dan buah-buahan. Itu berapa? Khamsatu awsak, ya, yaitu 5 wasak. 5 wasak. Wasak itu ukuran volume di masa Nabi di Mekah, ya. 5 wasak itu sama dengan 60 sok. Tapi kalau dikonversikan kepada kilogram itu sama dengan 750 kilogram, kira-kira 7 kintal. Jadi seseorang yang menanam padi contohnya itu sudah panen sebanyak 7 kintal lebih, maka
sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wahia alfu wasitumi'ah, yaitu setara dengan 1600 mi'ah ritlin. Ritel itu ukuran berat bil Iraqi, di negara Irak. Wa fi mazada bihi dan apa yang lebih sesuai dengan perhitungannya. Wa fima, dan padanya zakat pertanian ini dizakati in sukiyat bima'in, jika diairi dengan bima is-sama'i, dengan air hujan atau air langit, au sayhi, atau air yang mengalir secara alami, air contohnya mata air yang ada di gunung, itu dikeluarkan al-usri, yaitu 1/10 atau sama dengan 10%. Wa in sukiyat bidulabin, dan jika diairi bidulab, dulab itu makna bahasanya adalah ban, jadi atau bisa diartikan dengan kincir. Au nadhin, jadi kalau diairi dengan mengeluarkan tenaga dan biaya, nisful isri, itu setengah dari 10 atau 5%. Jadi kadar yang dikeluarkan untuk zakat pertanian ini, jika irigasi atau pengairannya itu dilakukan secara alami atau menggunakan air hujan atau membuat bendungan yang airnya dari air gunung atau air sungai, itu kadar yang dikeluarkan adalah 10%. Tetapi jika pertanian itu diairi atau irigasinya menggunakan tenaga atau biaya, maka kadar yang dikeluarkan sebesar 5%. Kemudian kita lanjut ke zakat barang dagangan. Wa tuqawwamu urudut tijarati, barang dagangan dinilai hingga akhir hauli, pada akhir haul itu sudah mencapai 1 tahun, bimasturiyat, dengan sesuatu yang digunakan untuk membeli. Jadi kalau membelinya dengan emas, maka digunakan ukuran emas, kalau perak dengan perak. Wa yukhriju min dzalika, dan dikeluarkan darinya, dari barang dagangan itu, rubu'ul usri, yaitu 1/4 dari 10 atau 2,5%. Wa mastukhrija, dan sesuatu yang ditambang, min ma'adanid dzahab, dari tambang emas, wal fiddah, atau perak, yukhraju minhu, dikeluarkan darinya zakatnya, rubu'ul usri, 1/4 dari 10, jadi 2,5%, ya, 2,5% fi halin, seketika itu. Wa ma yujadu minar rikas, dan apa yang didapati dari rikas, barang temuan atau harta karun, fa fihi, maka zakat yang dikeluarkan al-khumsu, yaitu 1/5, atau kalau dipersenkan 20%, ya. Jadi apa sih bedanya harta ma'din dan juga rikas? Kalau ma'din itu dia direncanakan, ya, ada penelitian, eksplorasi, ekspedisi untuk contohnya seperti tambang-tambang di Kalimantan, itu kan perlu penelitian, kemudian eksplorasi dan ekspedisi. Sedangkan harta rikas itu yang tidak memerlukan, tidak direncanakan, tahu-tahu menemukan harta karun, makanya kadar yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan dengan harta ma'din, ya. Mungkin pembahasan kita cukup sampai sini. Nanti apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan, dan nanti di video selanjutnya silahkan ditonton membahas mengenai soal-soal tentang zakat, ya. Oke, sudah akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.